Nggak terasa ya, hari ini Kak Bunga lihat semuanya udah pada siap-siap untuk ibadah merayakan Paskah ya. Yang sudah siap bisa lambaikan tangannya, bisa tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Iya, coba sih Kak Bunga inceng dulu, apa itu inceng ya, Kak Bunga amati dulu ya. Oh iya, udah pada banyak itu ya yang sudah kumpul ya. Wah iya Kak Bunga ada lihat itu, ada yang namanya Patrick kayaknya itu di situ ya. Ah ya halo Patrick, apa kabar Patrick? Iya Caleb, apa kabar Caleb? Ah siapa lagi tuh ya? Oh ada Catherine, ada Janice, ada siapa lagi tuh ya? Oh ada Aina, ada Elora, wah semuanya sudah pada ngumpul untuk Zoom hari ini ya. Nah tapi sebelum itu Kak Bunga mau kasih tahu sesuatu ya. Kalian yang sudah buka Zoom hari ini, jangan lupa sekarang kalian bisa ketik nama kalian di kolom chat. Sekarang ya, buat apa Kak Bunga? Ada deh nanti ya, nanti Kak Bunga akan kasih tahu. Pokoknya yang penting sekarang kalian chat cepet-cepet sekarang. Tulis nama kalian, misalnya nih, Eina kelas love gitu ya. Betul nggak ya Eina kelas love ya? Iya ya. Nah kelas love, jangan ditulis kelas 5 atau kelas 4 ya, ditulis kelas love. Kalau misalnya yang kecil-kecil ditulis kelas faith. Kalau yang usia kelas 1 sampai kelas 3 ditulis kelas hope. Di atas kelas 4 ke atas ditulis kelas love ya. Sekarang ya Kak Bunga tunggu deh, kasih waktu buat kalian untuk cepet-cepet ketik namanya, ditulis Caleb kelas hope gitu ya, Patrick kelas hope. Sekarang ya jangan lupa, ayo cepat. Nah ya, oke. Nah nanti akan dimasukkan datanya oleh kakak-kakak sekolah minggu yang ada di sini ya. Buat apa? Ada deh nanti ya. Oke, sudah semua ya. Nah sudah siap untuk ibadah ya. Yuk kita semuanya mau lipat tangan. Duduknya sudah manis semua kan? Sudah gak tidur-tiduran ya? Gak boleh tidur-tiduran ya, semuanya harus duduk. Kita mau doa sama-sama kepada Tuhan sebelum kita mau mulai ibadah Paskah hari ini ya. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Sore hari ini Tuhan kami sudah siap untuk kami boleh merayakan bersama-sama ibadah Paskah KRD Kids Tuhan. Tuhan Yesus kami tahu Tuhan ada bersama kami, Tuhan ada di tempat ini, Tuhan ada di rumah kami masing-masing. Tuhan yang sudah menyiapkan berkat buat kami hari ini. Tuhan yang sudah sediakan yang terbaik buat kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biar Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan sukacita, damai sejahtera, dan semua yang terbaik yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau terima berkat-Mu hari ini dan kami siapkan hati kami untuk kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang mengasihi Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus sudah bangkit buat kita semua. Sekarang kita mau puji Tuhan kita. One by one.
kita mau pujikan Jesus Loves Me. Adik-adik sudah pernah dengar lagu ini kan sebelumnya, sebelum KRT Kids. Kita akan nyanyikan lagu ini ya. I love to read the Bible. I love to read the Bible. It is God's special word. I love to read the Bible, and this is what I heard. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, katakan. When I read the Bible, it tells me how to live. When I read the Bible, it tells me He forgives. 'Cause yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Sekali lagi, kita mau katakan. When I read the Bible, it shows me how to love. And when I read the Bible, it makes me think of how yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Katakan, the Bible tells me so. Sekali lagi, the Bible tells me so. Halo adik-adik, waduh ketemu lagi ya dengan Kak Dalang. Waduh, kita sudah menyanyikan When I Read the Bible. Semua membaca Alkitab enggak? Ayo, siapa yang membaca Alkitab rutin? Angkat tangan. Semua angkat tangan. Loh, ada yang enggak ya? Loh, siapa yang membaca, sekali lagi ya, siapa yang membaca Alkitab rutin? Angkat tangan. Oke, mantap. Nah, sebentar lagi akan ada sesuatu yang sangat hebat. Ada teman-temanmu yang akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Ada yang menyanyi, ada yang main musik. Mau tahu? Sebentar ya, kita tanya. Halo teman-teman, sudah siap? Oke, saksikan. Shalom teman-teman, mari kita memuji Tuhan dan bergerak bersama yuk. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku.
Hebat kan? Ya, hebat toh? Itu dia teman-temanmu. Apa yang mereka nyanyikan? Bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Amin. Amin. Semua yang percaya sama Tuhan, amin. Ya, kita harus menyandarkan diri kita kepada Tuhan. Whose side are you leaning on? Ya, whose side are you leaning on? Kita harus selalu nyender sama Tuhan. Mau semua? Mau semua? Oke. Whose side are you leaning on? One, two, 3, 4. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, leaning on the Lord's side. I lean, leaning on the Lord's side. Sekali lagi, whose side? Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Katakan I lean, leaning on the Lord's side. I lean, leaning on the Lord's side. Ya, sekarang kita mau nyanyikan yang versi bahasa Jawanya. Nyender neng sisine sinten? Siapa? Gusti Yesus. Amin. Ya. Nyender ning sisine sapa? Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa? Nyender ning Gusti Yesus. Katakan nyender, nyender. Nyender, 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Sekali lagi. Nyender ning sisine sapa? Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa? Nyender ning Gusti Yesus. Katakan nyender, nyender. Nyender, 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning Gusti Yesus. Sekali lagi. Nyender ning Gusti Yesus. Haleluya. Haleluya. Senang ya adik-adik semuanya. Siapa yang hari ini merasakan sukacita? Ya, lambaikan tangannya semuanya ya. Puji nama Tuhan. Kita sudah bernyanyi buat Tuhan, kita sudah menari buat Tuhan. Nah, saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita semua akan menyanyikan pujian buat Tuhan. I want to know you Lord. You are a great big God. Semua udah tahu lagu ini kan? Ya, mari kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Haleluya. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a Lord. Come and be my all. I want to love you, Lord, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget
nyanyikan. I love you Jesus, I grow up knowing you. I love you Jesus, I grow up serving you. I love you Jesus, my life was saved by you. I'll never forget, never forget, I grow up loving you. Mari kita katakan bersama kembali, I want to know you Lord. I want to know you Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrifice. I won't forget you Lord. Semua angkat tangan katakan, I love you Jesus, I grow up knowing you. I love you Jesus, I grow up serving you. I love you Jesus, my life was saved by you. I'll never forget, never forget, I grow up loving you. Semua angkat tangan, tutup mata, aku nyanyikan. I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus. Semua adik-adik naikkan pujian ini, katakan I love you Jesus. Kami mau tumbuh untuk mencintai Engkau lebih lagi. Yes, thank you Lord. Yes, I'll never forget, never forget, grow up loving you. Sekali lagi katakan I love you Jesus. I love you Jesus, I grow up knowing you. I love you Jesus, I grow up serving you. I love you Jesus, my life was saved by you. I'll never forget, never forget, I grow up loving you. I love you Jesus, I love you Jesus, I grow up loving you. I love you Jesus, I grow up serving you. I love you Jesus, my life was saved by you. I'll never forget, never forget, I grow up loving you. I'll never forget, never forget, I grow up loving you. I'll never forget, never forget, I grow up loving you. Mari adik-adik semua, tundukkan kepalamu, tutup matamu, kita mau bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Seperti pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, kami mau semakin hari, mau semakin cinta akan Engkau. Kami mau tumbuh dengan rasa cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan. Kami mau tumbuh untuk melayani Tuhan, karena kami tahu Tuhan bersuka ketika anak-anak Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sukacitamu yang Kau berikan kepada kami di saat kami merayakan Paskah pada hari ini Tuhan. Kami mau merayakan Tuhan kebangkitan-Mu, bahwa Engkau sudah mati dan juga Engkau hidup bagi kami.
terima kasih ya Bapa. Kami siapkan hati kami untuk kami dengarkan firman Tuhan. Mari berfirmanlah Tuhan Kau kepada kami semua, karena kami sudah siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata, amin. Adik tahu gak ceritanya Rapunzel? Nah, adik tahu tidak kalau Rapunzel itu pernah punya masalah rambut? Kakak ceritain ya. Once upon a time. Gimana nih? Rambutku kusut, aku stres. Lah iya, makanya ini kita mau menuju ke salon anti-J. Tapi coba kamu lihat deh, rambutku kusut banget. Aku sedih banget nih. Mana sih? Lihat. Oh iya, kusut banget ya. Oh iya, kemarin aku dengar dari Ariel kalau dia itu setiap hari sisiran 1000 kali. Sekarang ya, rambutnya lurus banget. Tapi ada kuncinya. Harus sisirannya itu pakai garpu. Kamu buruan cobain dah. Iya, nanti aku cobain deh di rumah. Pokoknya aku akan sisir rambutku 1234 kali setiap hari. Sip. Pokoknya aku harus berusaha lebih keras lagi supaya rambutku nggak kusut. Mantap. Oke. Kalau gitu, kita sekarang pulang aja. Loh, tapi kamu yakin tak? Gak mau ke salon anti-J? Iya, aku yakin. Dia itu punya solusi loh buat kamu. Udah, kita pulang aja. Langsung kita sisir. Udah deh. Iya. Yes. Nah, adik-adik tahu tidak bahwa kita tidak jauh berbeda dengan Rapunzel. Seluruh umat manusia itu juga mengalami kekusutan. Kekusutan apa sih, Kak? Yaitu kekusutan dosa. Betul sekali, dosa itu membuat hidup kita kacau dan sangat berantakan. Mari kita baca sama-sama yuk. Kita buka Alkitabnya dalam Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, cara pertama yang biasanya dipakai orang untuk menguraikan kekusutan tersebut atau melepaskan diri dari dosa adalah dengan berusaha lebih keras. Sama seperti Rapunzel. Rapunzel tadi nyisir rambutnya 1234 kali. Tapi hasilnya apa? Apakah berhasil? Tentu tidak. Karena kita tidak bisa melepaskan diri kita dari dosa dengan kekuatan kita sendiri. Sekarang kita baca lagi yuk dalam Roma pasal 7 ayat 18 sampai dengan 19. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku berbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku berbuat. Kenapa kamu? Ini nih kusut, sekarang malah nyangkut. Mana sih? Sini aku bantuin. Nih. Dulu. Kok malah nggak bisa ini? Ayo ke sana nanti Ayo. Iya sayang, tolong ya rambut Piwan ini dirapikan. Soalnya Piwan mau ke pesta nih. Jadi biar tampak cantik, tampil beda dari yang lainnya. Itu mau juga dong. Oke, aduh cantik ya. Ini bulu mata sudah cetar membahana. Wah, tampil beda deh. Gimana aja nih tampilan Piwan? Cantik. Oh, cantik ya. Aduh. Ya, kenapa? Nanti ada Rapunzel mau datang ke sini loh. Oh iya? Iya kah? Rapunzel? Aduh. Wah, itu suaranya Rapunzel. Wow. Dia datang. Wow, Rapunzel datang. Onti. Rapunzel, akhirnya kamu datang
kusut, coba lihat deh, kusut banget. Kata Flynn, Ariel berhasil menyisir rambutnya tiap hari dan rambutnya menjadi halus. Tapi aku sudah menyisir lebih banyak dan lebih keras. Bukannya semakin halus, dia malah makin kusut. Gimana dong? Aduh Rapunzel, tenang Rapunzel. Auntie J itu punya solusi. Auntie, aku tahu. Aku tinggal menutupinya saja. Sekarang aku harus mencari topi, lalu semua masalah selesai kan? Kalau gitu aku cari topi dulu, Auntie. Dadah. Cara kedua yang biasanya orang pakai untuk menyelesaikan kekusutan dosa adalah dengan menutup-nutupinya. Tetapi, apakah cara itu bekerja? Tentu tidak. Mari kita baca Alkitab yuk. Dalam Lukas 12 ayat 2. Dikatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Jadi, kita tidak bisa menguraikan kekusutan tersebut dengan menyembunyikannya. Tidak bisa. Aku berusaha menutupi rambutku dengan topi, tapi tidak ada topi yang cukup untuk menampung semua rambutku yang banyak ini. Tenang Rapunzel, Auntie kan sudah bilang, Auntie itu punya solusi buat kamu. Auntie, kalau aku potong rambutku, menurut Auntie gimana? Bisa aja sih Rapunzel, bisa. Tapi rambutmu ini kan spesial. Kalau misalnya hari ini dipotong, besok panjang lagi kan. Terus lagian rambutmu ini kan berguna buat Flynn, supaya kalau Flynn datang dia kan membutuhkan rambutmu yang panjang ini supaya bisa manjat menara kamu, ya kan? Iya juga, gimana nih Auntie, aku bingung. Tenang aja Rapunzel, Auntie ini punya solusi. Sudahlah, aku menyerah, nggak tahu. Adik-adik, cara ketiga yang biasanya dipakai orang adalah dengan memotong dosanya. Mereka berusaha untuk berhenti dengan kekuatannya sendiri, tetapi dosa selalu punya cara untuk bertumbuh cepat dalam hidup kita. Kita pingin lepas dari dosa tersebut, tapi sangat sulit sekali. Rasul Paulus pun dalam Alkitab berkata, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Lalu, bagaimana caranya untuk melepaskan diri kita dari kekusutan dosa? Yuk kita lihat. Aduh, gimana ya kabarnya si Rapunzel dengan rambut kusutnya? Kira-kira dia bisa nggak ya nyelesain masalahnya itu? Aduh, aku jadi khawatir. Auntie, aku menyerah dengan rambutku. Sekarang kamu sudah benar-benar menyerah, Rapunzel? Iya, aku menyerah. Oke deh, berarti sekarang Auntie bisa ngasih kamu solusi ya. Nih ya, sebenarnya Auntie itu punya conditioner ajaib. Conditionernya bernama conditioner penebuskan dosa. Dan ini conditioner satu-satunya di dunia. Dengan conditioner ini, kamu akan memiliki rambut yang halus, nggak akan kusut lagi. Auntie kenapa nggak bilang dari kemarin sih? Auntie mau infoin kamu dari kemarin-kemarin, tapi kamu punya kebiasaan buruk. Selalu aja motong pembicaraan Auntie. Jadi ya gimana lagi? Ya juga sih. Ya udah Auntie, sekarang kita cobain aja langsung. Ayo. Oke deh. Meanwhile.
Oke adik-adik, berikan tepuk tangan yang meriah buat Rapunzel dan Aunty J. Wah adik-adik kagum gak sih ngelihat rambutnya Rapunzel waktu sudah dikasih conditioner penebusan dosa. Menurut adik-adik rambutnya bagus atau enggak rambutnya Rapunzel? Wah jadi bagus banget ya, kalau adik-adik gak percaya adik-adik lihat nih gambar before dan afternya Rapunzel pakai conditioner. Kayak apa ya bedanya pada saat Rapunzel pakai conditioner? Wah, lihat adik-adik. Sebelum dia pakai conditioner penebusan dosa, rambutnya itu begitu kusut, begitu ribet, begitu sulit diatur gitu ya. Begitu berantakan, pokoknya jelek deh rambutnya. Padahal rambutnya cantik sekali, tapi kusut adik-adik. Wah jelek banget gitu ya. Tapi setelah dikasih conditioner apa tadi sebutannya? Conditioner penebusan dosa gitu ya. Adik-adik bisa lihat bahwa rambutnya jadi kembali ke slide sebelumnya Kak. Halus, lurus, cemerlang dan jadi mudah diatur gitu ya. Dan itu sangat berbeda adik-adik. Nah adik-adik seperti yang Kak Lydia katakan tadi di video, adik-adik dengerin gak tadi kata-katanya Kak Lydia? Perhatiin gak? Perhatiin ya. Nah tadi seperti yang dijelaskan oleh Kak Lydia gitu ya. Sebetulnya adik-adik, nih Kak Beatrice kasih tahu ya, coba dengerin baik-baik. Bukan cuma Rapunzel loh yang bingung dengan kekusutan. Bukan cuma Rapunzel yang bingung dengan kesulitan dari rambutnya gitu ya. Kita semua pun bingung dengan kekusutan. Tapi kita bukan bingung dengan kekusutan rambut. Tahukah adik-adik, kita semua itu bergumul dengan ini, perhatikan. Kekusutan apa? Dosa. Coba katakan bersama-sama kekusutan dosa. 2, 3. Kekusutan dosa. Dan bahasa Inggrisnya kusut itu tangled. Jadi kita semua ini ada di dalam yang namanya dosa. Coba Kak Beatrice cek gitu ya. Siapa di antara adik-adik yang gampang deh merasa pernah berdosa? Angkat tangannya. Yang pernah melakukan kesalahan, angkat tangan. Saya Kak, saya pernah melakukan kesalahan. Nah itu artinya adik-adik kita semua ini bergumul di dalam kekusutan dosa. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Kita semua bahkan ini berita yang lainnya. Kita semua bahkan setiap hari melakukan kesalahan demi kesalahan adik-adik. Dan kita semua bergumul dengan itu. Alkitab berkata bahwa enggak ada satupun manusia yang benar. Semua manusia itu berbuat dosa. Dan tahukah adik-adik, upah dosa itu adalah maut. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita ini akan mengalami banyak hal yang mengerikan gitu ya. Nah adik-adik, untuk menyelesaikan masalah dosa, seperti Rapunzel tadi gitu ya, kita nggak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Kita harus melakukan sesuatu adik-adik. Nah sebelumnya Kak Beatrice mau cerita tentang seseorang. Adik-adik mau dengerin gak ceritanya Kak Beatrice? Yang mau dengerin cerita Kak Beatrice angkat tangannya. Yang mau dengerin Alkitab angkat tangannya. Kak Beatrice ceritanya dari Alkitab gitu ya. Nah adik-adik, Kak Beatrice mau cerita di dalam Alkitab. Ada seseorang yang dia itu pernah berusaha untuk hidup benar dengan kekuatan dia sendiri. Dia berusaha untuk tidak melakukan dosa dengan kekuatan dia sendiri. Dan dia itu merasa dia mampu berusaha sendiri untuk berbuat benar. Tapi ternyata di dalam Alkitab dikatakan bahwa dia ini gagal adik-adik. Kira-kira siapa namanya? Adik-adik pasti nggak tahu namanya itu ya. Oke, untuk tahu kita buka Alkitab yuk. Di dalam Markus 14 ayat 27 sampai 31. Adik-adik bawa Alkitab enggak? Ada Alkitab enggak? Oh yang di sini pada enggak bawa Alkitab. Adik-adik yang di sini lihat di depan ya. Adik-adik yang di rumah buka Alkitabnya masing-masing. Atau lihat di layar kita baca bersama-sama. Oh Kak Beatrice bacakan saja. Kita perhatikan ya, adik-adik perhatikan nih supaya adik-adik enggak kelewatan cerita ini. Kak Beatrice bacakan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu.
Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Nah di ayat 29 ini muncul nama seseorang adik-adik. Siapa namanya? Petrus gitu ya. Coba baca kata-kata Petrus. Kata Petrus kepadanya, Simon Petrus bilang gini sama Tuhan Yesus. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, kata Petrus apa? Aku tidak, aku gak bakal tergoncang imannya. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Amin. Nah adik-adik di sini kita melihat nama seseorang yang namanya siapa tadi? Petrus. Kak Betri sebutkan nama lengkapnya ya. Nama lengkapnya adalah Simon Petrus. Ceritanya gini adik-adik, kakak ceritakan. Pada waktu menjelang kematian Tuhan Yesus itu berkumpul dengan 12 muridnya. Ayo nama murid-murid Yesus siapa saja? Ada yang namanya Yohanes, ada yang namanya Yakobus, ada yang namanya Matius, ada yang namanya lupa sudahan, ada Tadeus dan lain sebagainya, Yudas Iskariot dan di situ juga ada yang namanya Simon Petrus gitu kan. Nah, Kak Beatrice tunjukkan, kira-kira gambarnya Tuhan Yesus kumpul sama murid-muridnya seperti ini adik-adik. Lihat ya. Wah, Tuhan Yesus kumpul sama murid-muridnya, makan-makan sama murid-muridnya. Siapa di sini yang suka makan-makan? Angkat tangannya. Yang suka makan es krim, yang suka makan pizza, yang suka makan. Ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus juga suka makan adik-adik. Yesus berkumpul sama murid-muridnya. Dan pada saat Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya itu, Tuhan Yesus bilang sama mereka, tahukah kamu, aku akan mati. Aku harus diserahkan kepada para imam-imam kepala, aku harus diserahkan kepada orang-orang jahat, dan aku harus mati di atas kayu salib. Tapi Tuhan Yesus bilang juga sama mereka, aku akan bangkit. Pada hari yang ketiga, aku akan bangkit gitu ya. Nah, waktu itu Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya seperti ini. Kalian semua akan meninggalkan aku. Kalian semua akan tercerai-berai. Kalian semua akan meninggalkan aku gitu ya. Tapi gak apa-apa, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Coba kita lihat ayatnya. Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imannya. Semua murid-murid Yesus yang dekat sama Tuhan Yesus ini bakalan lari, bakalan kabur, bakalan ketakutan. Dan mereka semua akan tercerai-berai kemana-mana, lari kemana-mana. Tapi habis itu kata Tuhan Yesus, kalau aku sudah bangkit, kita akan kumpul sama-sama lagi. Nah, adik-adik, apa reaksi Petrus pada saat dia dengar Tuhan Yesus berkata seperti itu? Petrus bilang sama Tuhan dengan super yakin, Tuhan, meskipun semuanya meninggalkan Tuhan, aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Wah, kata-katanya gagah ya adik-adik. Kata-katanya keren sekali gitu kan. Dan dia itu begitu yakin bahwa dia itu pasti bisa terus bela nama Tuhan. Pokoknya sampai mati aku harus ikut Tuhan Yesus terus. Begitu adik-adik. Jadi dia super yakin dengan kekuatannya. Dia super yakin dengan keyakinannya. Dia super yakin dengan dirinya sendiri. Aku pasti akan tetap sama Tuhan. Meskipun yang lain-lain imannya tergoncang. Meskipun yang lain ketakutan. Aku tidak. Wah. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan pada saat Simon Petrus berkata seperti ini? Adik-adik perhatikan, Yesus bilang, aku berkata kepadamu, pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok berapa kali? 2 kali, engkau sudah menyangkal aku berapa? 3 kali. Wah, Simon Petrus bersungguh-sungguh meyakinkan Tuhan, Tuhan aku gak mungkin meninggalkan engkau. Aku pasti bareng-bareng sama Tuhan. Aku pasti akan bela engkau gitu kan. Dan semua juga bilang kayak gitu adik-adik. Tapi apa yang terjadi? Adik-adik tahu apa yang terjadi habis itu?
Nah, kita lanjutkan ceritanya ya. Habis itu Tuhan Yesus ditangkap sama imam-imam kepala. Yesus ditangkap sama prajurit-prajurit. Dan Kak Beatrice bacakan di dalam ayat 66 sampai 72. Adik-adik perhatikan. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Oh, ini kan Petrus sama Tuhan Yesus," gitu ya. "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi kata Petrus apa? Dia menyangkalnya dan berkata, "Apa adik-adik? Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ayam sudah berkokok berapa kali? 1 kali, gitu ya. Terus ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus, apa yang Petrus lakukan? Dia menyangkal lagi. Gak lama kemudian orang-orang di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu." Dan pada saat itu apa adik-adik? Berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Ingat gak apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Maka Petrus ingat Tuhan sudah bilang kayak gitu. Lalu Petrus menangis terseduh-seduh. Coba kita lihat gambarnya. Kira-kira seperti ini adik-adik. Waduh, sedih gak kira-kira gambarnya? Sedih ya. Padahal Petrus ini punya hati kepengen bela Tuhan Yesus. Tapi pada saat kesempatan untuk membela Tuhan tiba, apa yang dia lakukan? Dia malah menyangkali Tuhan Yesus. Bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, tapi berapa kali? 3 kali. Nah adik-adik, ini ceritanya belum selesai ya, belum happily ever after, belum the end gitu kan. Tapi setidaknya dari cerita Petrus ini, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama-sama. Adik-adik siap belajar dari firman Tuhan? Yang siap belajar katakan amin. Amin ya. Yang pertama adik-adik yang bisa kita pelajari bersama-sama adalah kita tidak bisa lepas dari dosa dengan kekuatan kita sendiri. Tolong next Kak. Kita tidak bisa lepas dari dosa dengan kekuatan kita sendiri. Ayo adik-adik sebutkan bersama-sama ya kata-kata ini. 2, 3. Kita tidak bisa lepas dari dosa dengan kekuatan kita sendiri. Adik-adik ingat gak sama cerita Rapunzel tadi? Rapunzel berusaha untuk menguraikan apa adik-adik? Rambutnya yang kusut. Dan dia berusaha begitu keras dengan kekuatannya dia sendiri. Tiap kali Auntie J mau ngasih saran, dia selalu, enggak, aku tahu caranya gitu ya. Dan dia berusaha sendiri. Tapi ternyata apa hasilnya? Usaha dia tuh selalu gagal. Wah dia berusaha dan itu sama seperti kita adik-adik. Tahu gak sih adik-adik? Kita gak bisa lepas dari dosa dengan kekuatan kita sendiri. Kita melakukan dosa apa saja adik-adik? Ada yang ingat gak dosa-dosanya kita? Siapa di sini yang pernah nakal? Angkat tangannya. Gak nurut sama papa mama. Alkitab berkata hormatilah orang tuamu loh. Kalau kita tidak menghormati orang tua berarti kita berbuat dosa. Aku mau nurut sama papa mama tapi dengan kekuatan sendiri. Sulit adik-adik, apalagi papa mama bukan orang yang sempurna, mereka pun berbuat salah. Atau dosa apa lagi ya yang dilakukan? Adik-adik ada yang punya ide nggak dosa yang dilakukan? Malas, siapa di sini yang pernah malas? Angkat tangan, yang pernah malas, oh pernah gitu ya. Aku mau rajin, susah adik-adik kalau dengan kekuatan kita sendiri. Rapunzel tadi mencoba berbagai macam cara loh supaya dia bisa lepas dari kekusutan rambutnya. Dan ini adalah cara-cara yang sama juga yang biasanya dipakai orang-orang untuk memuraikan kekusutan dosa. Tapi ini cara yang gak bakalan berhasil. Nih ya, hal yang biasanya dilakukan orang supaya dia itu bisa lepas dari dosa. Yang pertama,
orang berusaha lebih keras. Aku mau berusaha untuk bisa jadi anak yang nurut sama papa mama. Tapi berusaha dengan kekuatan sendiri. Gak bisa adik-adik. Lihat ceritanya Petrus tadi. Petrus sungguh-sungguh loh mau bela Tuhan Yesus. Bahkan dicatat sama Alkitab. Dia bilang sama Tuhan, sekalipun aku harus mati sama engkau, aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Alkitab mencatat Petrus bersungguh-sungguh. Tapi dia tetap menyangkali Tuhan adik-adik. Kita gak bisa berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Adik-adik coba pegang badannya, pegang badannya. Aduh, kita ini manusia yang terbatas. Kita ini manusia yang punya banyak kekurangan dan kelemahan. Betul gak? Kita ini bukan manusia yang sempurna. Mau berusaha lebih keras pun, kalau berusaha dengan kekuatan kita sendiri, Kak Beatrice mau kasih tahu, gak bisa lepas dari dosa. Kita butuh pertolongan. Kayak Rapunzel mesti dibantu sama siapa tadi namanya? Auntie J gitu ya. Dan adik-adik kita pun gak bisa berusaha untuk lepas dari dosa dengan kekuatan kita sendiri. Atau nih, yang lain, yang biasanya orang lakukan untuk menutupi, menguraikan kekusutan dosa. Menguraikan kekusutan dosa itu namanya bahasa Inggrisnya untangled, kayak judul tema kita hari ini. How to untangle from sin gitu kan. Yang biasanya orang pakai untuk menguraikan kekusutan dosa adalah yang kedua. Ditutup-tutupi. Coba kakak tanya lagi sekarang. Siapa yang pernah menutupi kesalahan yang dia lakukan? Misalnya dengan cara ini, berbohong. Yang pernah berbohong, angkat tangan. Pernah berbohong. Adik-adik diajari mama papa berbohong enggak? Enggak. Belajar dari mana? Enggak tahu, tiba-tiba muncul sendiri keinginan untuk berbohong adik-adik. Nah, tapi kalau sudah berbohong, melakukan kesalahan, habis itu kita berbohong. Apakah dengan berbohong kesalahan itu jadi selesai, masalah jadi selesai? Enggak. Waduh, malah tambah ribet Kak kalau aku berbohong. Yang pertama habis berbohong ya, aku ini jadi merasa bersalah. Jadi merasa gak enak gitu kan sama papa mama. Jadi merasa gak enak sama guru-guru, jadi merasa gak enak sama teman-teman. Terus kalau ketahuan, kira-kira kalau ketahuan berbohong diapain adik-adik? Dimarahin, aduh papa mama marah. Terus habis itu dihukum pula. Terus kalau sudah, yang lebih parahnya lagi adik-adik, gak dipercaya lagi. Wah, bisa lihat gak sih? Dosa itu bikin semuanya jadi tambah ribet. Berbohong itu dosa. Dan itu bikin semua tambah ribet. Semakin kita tutup-tutupin, semakin jadi tambah ruwet, jadi tambah kusut, jadi tambah ribet, jadi tambah berantakan semuanya. Dan lebih parahnya lagi adik-adik, kalau kita tutup-tutupin, wah, ingat adik-adik, kita punya siapa? Tuhan. Kira-kira Tuhan tahu semua enggak? Semua yang kita tutup-tutupin Tuhan tahu? Tahu. Dan Tuhan lihat. Semakin kita tutup-tutupin, Tuhan semakin lihat. Dan kita jadi melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Waduh, gak bisa. Kita gak bisa nutup-nutupin dosa. Gak bisa ternyata gitu ya. Atau cara ketiga yang sering dilakukan orang untuk menutupi dosa adalah dipotong. Kayak Rapunzel, dia bilang, aduh deh dipotong aja rambutnya. Tapi dosa itu selalu punya cara untuk bertumbuh lagi dalam hidup kita semua. Selalu ada cara buat dosa itu untuk menyusup masuk dalam kehidupan kita. Kak Beatrice ingat nih adik-adik. Waktu awal tahun Kak Beatrice itu sempat nyampein firman di Zoom tentang balon yang terus habis itu bisa meletus meskipun cuma dipegang. Gara-gara apa? Gara-gara pakai apa? Minyak kayu putih. Kak Beatrice mau ngomong minyak angin, salah gitu ya. Minyak kayu putih gitu ya, sampai lupa sendiri. Minyak kayu putih. Terus Kak Beatrice bilang kayak gini, adik-adik perkataan kita tanpa sadar itu bisa menyakiti orang lain dan bikin orang itu jadi pecah berantakan. Makanya kita harus ngomong yang baik gitu kan. Kak Beatrice berfirman seperti itu. Nah, Kak Beatrice ingat tuh waktu pada saat Kak Beatrice menyampaikan firman itu, ada salah seorang dari adik-adik yang tulis di chat di Zoom. Tulis gini nih, Kak,
aku suka marah-marah terus susah berhentinya gitu kan. Dia berkata seperti itu, susah berhenti marah-marah. Waktu Kak Beatrice baca kata-kata itu, Kak Beatrice bisa ngerti gitu ya. Kadang kalau sudah marah sulit buat berhenti, betul gak adik-adik? Susah buat berhenti, rasanya hati ini panas, rasanya hati ini kepengen meluapkan semua gitu ya. Dan mau dipotong, mau berhentiin, sulit. Karena itulah yang namanya dosa. Kita tidak bisa lepas dengan kekuatan kita sendiri. Sama halnya seperti tadi siapa nama orang yang dia berusaha untuk tidak menyangkali Tuhan Yesus? Simon Petrus. Dia berusaha dengan kekuatan dia sendiri tapi dia gagal. Nah terus sekarang pertanyaannya gimana dong caranya supaya bisa lepas dari dosa? Coba tanya kanan kiri gimana ya caranya gitu kan? Gimana ya caranya lepas dari dosa? Kak Beatrice teruskan cerita tentang Petrus ya adik-adik. Coba adik-adik perhatikan di depan. Nah, sesudah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ini ceritanya loncat ke cerita tentang Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Sesudah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus ketemu lagi sama murid-muridnya. Kumpul-kumpul lagi, makan-makan lagi gitu ya. Dan anehnya adik-adik, ini yang hebat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus tidak menyalahkan Petrus. Tuhan Yesus tidak bilang, kenapa kamu menyangkali aku? Enggak. Tuhan Yesus malah, ini yang adik-adik perhatikan. Tuhan Yesus malah menerangkan firman sama mereka. Tuhan Yesus kasih tahu sama mereka, memang aku harus mati. Memang aku harus tebus dosa kalian semua. Memang itu sudah dikatakan di dalam Alkitab oleh para nabi. Memang itu adalah nubuatan-nubuatan yang sudah tertulis dalam Alkitab. Jadi Tuhan Yesus ini ceritain firman sama murid-muridnya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Apa yang kemudian terjadi? Sesudah Tuhan Yesus bangkit, sesudah Tuhan Yesus terangin firman sama murid-muridnya, Petrus jadi pribadi yang berbeda. Dulunya Petrus tuh kayak gimana? Aku bisa Tuhan, membela Tuhan dengan kekuatan dia sendiri. Wah, aku bisa Tuhan. Tapi setelah itu Petrus jadi pribadi yang lebih mengandalkan Tuhan. Dari yang dulunya Petrus itu bilang, Tuhan, aku akan bela engkau. Tuhan ngapain sih Tuhan itu harus mati? Jangan ngomong kayak gitu Tuhan. Petrus pernah berkata seperti itu. Tapi setelah kebangkitan Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus terangkan firman, Petrus jadi bilang, Petrus jadi ngerti. Tuhan Yesus itu memang harus mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya dosa kita semua itu ditebus sama Tuhan Yesus. Supaya kita semua ini bisa terbebas dari kuasa dosa. Dan adik-adik, habis itu, lihat adik-adik, ini keren banget. Petrus kemudian menulis sebuah kitab di dalam Alkitab. Tahu adik-adik nama kitabnya apa di dalam Alkitab? Nama kitabnya adalah Kitab Petrus. Dia kan namanya Simon Petrus gitu ya. Nulis kitabnya namanya Kitab Petrus gitu kan. Coba kita baca tulisan Petrus adik-adik. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ayo adik-adik kita baca bersama-sama ya. Dari tadi belum baca Alkitab sama-sama. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan terus kata-katanya gini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Jadi sembuh ini sebetulnya sembuh dari apa? Sembuh dari dosa. Petrus setelah Yesus bangkit, Petrus jadi ngerti. Memang Tuhan itu harus mati buat aku, harus bangkit buat aku, supaya aku ini dosa itu mati dalam hidupku, aku bisa hidup benar dan aku sembuh di hadapan Tuhan.
Yang kedua adik-adik yang bisa kita pelajari dari cerita Simon Petrus adalah kita perlu Tuhan Yesus. Mari adik-adik katakan bersama-sama, kita perlu Tuhan Yesus. 2, 3. Kita perlu siapa? Tuhan Yesus. Sejak saat itu Petrus ngerti dia gak bisa ngalahin dosa dengan kekuatan dia sendiri. Tuhan Yesus itu perlu mati untuk dosa-dosanya dia. Baru dari situ semua anak-anak Tuhan bisa hidup benar. Nah adik-adik kita semua pun demikian loh. Kita gak bisa ngalahin dosa dengan kekuatan kita sendiri. Kak Beatrice jujur, Kak Beatrice gak bisa jadi orang benar dengan kekuatan Kak Beatrice sendiri. Kak Beatrice gak bisa masuk surga dengan kekuatan Kak Beatrice sendiri. Kak Beatrice gak tahu jalan ke surga itu kemana, lewat mana gitu ya. Orang jalan ke kamar mandi di mall aja Kak Beatrice masih salah kadang-kadang gitu ya jalannya kemana. Apalagi jalan ke surga. Kak Beatrice gak bisa jadi orang yang baik dengan kekuatan Kak Beatrice sendiri. Kak Beatrice tahu dalamnya Kak Beatrice ini jelek, banyak kejelekan adik-adik. Kak Beatrice perlu Tuhan Yesus mati untuk semua dosanya Kak Beatrice. Dan demikian juga dengan adik-adik semua. Adik-adik semua perlu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa, menanggung konsekuensi dosa, menanggung kuasa dosa. Dan itu semua dipatahkan oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Coba lihat lagi ayat tadi. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk apa? Kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Pernah gak sih adik-adik bertanya-tanya kenapa Tuhan Yesus harus mati? Adik-adik tahu gak kenapa Tuhan Yesus harus mati? Kak Beatrice kasih tahu, Tuhan Yesus harus mati supaya dosa itu dipatahkan dari hidup kita. Pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tangannya kan seperti ini, betul ya? Kayak gini, coba ditirukan kayak gini tangannya. Wah, sebetulnya Tuhan Yesus tanggung dosa kita dan pengikat-pengikat dari dosa itu ditanggung sama Tuhan. Dia gantikan kita supaya kita ini bisa hidup bebas dari dosa. Supaya kita ini bisa menang atas kuasa dosa. Tuhan Yesus mati supaya kita ini hidup berkemenangan dari dosa adik-adik. Dan mau dosa apapun Kak Beatrice sebutkan. Mau dosa bohong, mau dosa malas, benci sama orang. Pernah benci sama orang? Jengkel sama orang pernah? Wah pada ngangguk kenceng-kenceng. Iri hati, pernah iri? Oh, jengkel, egois, takut. Pada takut-takutan, takut gelap gitu ya. Takut banyak hal. Dosa apapun adik-adik. Kita semua perlu datang sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus bisa lepaskan semuanya itu. Adik-adik kita gak bisa ngandalin kekuatan kita sendiri. Kekuatan kita semua itu terbatas. Nah tadi kan Kak Beatrice sebutkan 3 cara yang salah untuk menguraikan kekusutan dosa. Sekarang Kak Beatrice katakan 3 langkah untuk menguraikan kekusutan dosa dan ini langkah yang benar. Siapa di antara adik-adik yang kepengen terbebas dari dosa, angkat tangannya. Yang pengen hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan, angkat tangan. Kepengen hidup baik di hadapan Tuhan. Nah, coba ya Kak Beatrice sebutkan. Yang pertama kalau kita mau jadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik nanti akan berdoa. Nanti dipimpin sama Pak Ari, adik-adik doanya kayak gini. Tuhan Yesus, aku mau hidup benar buat Tuhan. Aku tahu aku gak bisa hidup benar dengan kekuatanku sendiri. Tuhan Yesus, aku terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mau jadi anak yang hidup benar di hadapan Tuhan. Aku mau cinta sama Tuhan Yesus. Tolong aku supaya bisa hidup benar di hadapan Tuhan.
Jadikan Tuhan Yesus itu sebagai sandaran kita adik-adik. Jadikan Tuhan Yesus itu juru selamat kita. Kalau adik-adik percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, kuasa dosa itu dipatahkan dari hidup adik-adik. Adik-adik bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau mengandalkan kekuatan sendiri, gak bisa. Pokoknya harus minta tolong sama Tuhan Yesus. Siapa yang percaya Yesus itu adalah Tuhan kita, angkat tangannya. Wah, Tuhan Yesus mati buat dosa-dosa kita semua, angkat tangan. Yes. Makanya kita harus percaya sama Tuhan, terima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Jangan adik-adik kita ini mengacuhkan Tuhan Yesus. Ayo kita ini percaya sama Tuhan Yesus sepenuhnya. Mulai dari hari ini sampai seterusnya harus percaya sama Tuhan Yesus. Bukan percaya sama kakak-kakak KRD Kids. Terutama gitu ya, kakak-kakak KRD Kids juga baik-baik sih gitu ya. Tapi terutama yang harus dipercayai dalam hidup ini adalah Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, habis itu setelah terima Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Akui semua dosa dan kelemahan kita. Tuhan, aku ini adalah orang yang lemah. Aku adalah anak yang sering melakukan kesalahan. Aku adalah anak yang kadang-kadang marah-marah. Aku adalah anak yang sering gak nurut. Aku adalah anak yang sering jengkel. Aku adalah anak yang gampang iri sama orang. Aku adalah anak yang punya banyak kekurangan. Tuhan Yesus, aku minta ampun untuk semua dosa-dosaku. Setiap hari adik-adik berdoa kan? Berdoalah Kak Beatrice percaya. Biasanya adik-adik berdoa seperti apa? Berterima kasih sama Tuhan Yesus. Jangan lupa adik-adik harus banyak minta ampun. Minta ampun sama Tuhan, akui semua dosa dan kesalahan kita. Jangan ditutup-tutupi, semakin ditutup-tutupi semakin jadi parah adik-adik. Dan yang ketiga, kita harus minta pertolongan dari Tuhan Yesus setiap hari. Minta tolong, Tuhan tolong aku supaya aku bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan tolong aku supaya aku gak marah-marah. Siapa yang pernah marah-marah sama adiknya, sama saudaranya? Pernah marah? Nah, sebelum adik-adik marah, Kak Beatrice kasih tahu nih supaya gak marah. Harus gimana? Doa dulu sama Tuhan. Tuhan, tarik nafas. Gitu ya. Kasih aku kesabaran Tuhan supaya aku gak marah-marah. Loh habis itu adik-adik bisa reda loh marahnya. Ya, tapi kalau gak doa sama Tuhan, gak minta pertolongan Tuhan, ya gitu jadinya. Meledak-ledak, marah-marah sama adik. Sampai besok, sampai 2 hari lagi masih marah, diterus-teruskan, gak berhenti-berhenti. Kita harus minta pertolongan sama Tuhan Yesus setiap hari. Sekali lagi, kita gak bisa mematahkan kekuatan dosa, kuasa dosa dengan kekuatan kita sendiri. Kita semua perlu Tuhan Yesus. Nah adik-adik, siapa yang mau terlepas dari kekusutan dosa? Angkat tangan. Siapa yang mau hidup benar di hadapan Tuhan? Sekali lagi, kita perlu siapa? Kita perlu siapa? Kita harus berdoa sama siapa? Kita harus andalkan siapa? Betul adik-adik. Nanti adik-adik akan doa dipimpin Pak Ari supaya adik-adik terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tapi sebelumnya Kak Beatrice mau ngajak adik-adik semua bangkit berdiri terlebih dahulu. Kamu ajak adik-adik untuk menyanyi kepada Tuhan. Mau ya? Kita nyanyi aku bahagia karena Tuhan Yesus sudah angkat dosa kita semuanya. Ayo tepuk tangan yuk. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, aku bahagia, bahagia, bahagia.
angkat marahku. Yesus angkat marahku dan buang ke laut. Katakan, biur buang ke laut, biur buang ke laut. Yesus angkat marahku dan buang ke laut, buang ke laut, buang. Terakhir ya, aku bahagia, aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan angkat nakalku. Yesus angkat nakalku dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut. Sekali lagi, Yesus angkat, Yesus angkat marahku dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut. Tepuk tangan buat Tuhan. Siapa yang bisa menguraikan kekusutan dosa dalam hidup kita? Namanya siapa? Kita semua harus mengandalkan siapa? Kita harus terima siapa sebagai juru selamat kita? Namanya siapa? Tuhan Yesus. Dan kita semua mau berdoa kepada Tuhan. Adik-adik mau doa sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus baik, amin. Ayo kita berdoa kepada Tuhan ya. Ayo semua anak-anak yang masuk yang di rumah, ayo ikut Om Ari berdoa ya. Doa kepada Tuhan Yesus. Ikuti Om Ari berdoa ya. Yuk semua tutup mata. Berdiri yuk. Semua berdiri, kamu juga. Oke. Yang di rumah semua berdoa ya. Tuhan Yesus, pada malam ini kami semuanya datang kepadamu untuk mengakui setiap dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, jika Engkau tidak menolong kami, maka kami tidak bisa menyelesaikan, membereskan dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, oleh sebab itu, pada malam hari ini kami menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk hidup kami. Tuhan, tolonglah aku untuk bisa menyelesaikan semua kekusutan dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus sanggup dan pasti sanggup menolong kami. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mati buat aku, buat kami semua. Engkau baik, Engkau luar biasa. Nah sekarang Om yang berdoa ya, mari semua angkat tangan. Semua angkat tangan, terimalah berkat-berkat dari Bapa yang Maha Baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau semua damai sejahtera. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Diberkati semuanya, diberkati yang juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan maupun yang sudah. Tuhan memberkati sesuai dengan janji Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya Engkau juga memberkati semua guru-guru yang sudah terlibat di dalam mengajar anak-anak
untuk live streaming atau Zoom dan lain sebagainya. Kiranya Engkau memberkati semuanya. Juga untuk setiap anak-anak yang ada di rumah, yang tidak bisa ikut yang di gereja tapi mengikuti dari rumah, Kau berkati semuanya. Sesuai dengan ukuran kekayaan kasih karuniamu yang besar, biarlah Engkau limpahkan buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang mengasihi Tuhan, ayo semua berkata bersama-sama, amin. Ternyata hari ini firman Tuhannya mantap ya. Satu kuncinya yaitu asal ada Tuhan dalam hidup kita, pasti semuanya jadi beres ya. Dosa kita sudah diampuni dan kita bisa hidup senang dan sukacita ya. Nah, sebelum kita akhiri ibadahnya, Kak Bunga ingatkan lagi ya, ada beberapa pengumuman, tolong didengarkan, tidak boleh ngantuk ya, karena setelah ini udah selesai. Tapi sebelumnya tolong dengarkan dulu, Zoom-nya jangan dihentikan dulu, dengarkan Kak Bunga. Yang pertama, sekali lagi Kak Bunga minta kepada kalian yang hari ini sudah mengikuti Zoom, tolong di chat nama kalian ya, ditulis, diketik di kolom chat, nama misalnya nih Samuel kelas Love, atau kalau misalnya mengundang teman yang belum pernah ikut ke KRD Kids, bisa ditulis misalnya Lisa teman Eina gitu ya, atau mungkin Agustina teman Patrick gitu ya. Nah, silakan tulis sekarang. Tadi kalau yang misalnya belum menulis, silakan ditulis lagi ya. Sekarang ya. Nah, terus kemudian pengumuman yang kedua. Nah, kenapa Kak harus ditulis? Nah, ini jawabannya ya. Nah, Kak Bunga bawa hari ini adalah ting ting. Apa ini ya? Ini adalah souvenir Paskah kita ya. Nah, ini sudah disiapin loh sama kakak-kakak semuanya. Kakak-kakak KRD Kids sudah menyiapkan souvenir Paskah berupa piñata ya. Ini disebut piñata. Apa ini Kak Bunga? Kak Bunga juga baru tahu ya. Tapi ternyata piñata ini asik sekali loh ya. Cara mainnya gimana ya Kak Bunga? Nah, nanti kita lihat videonya sama-sama ya. Karena ada cara mainnya nih ternyata, namanya piñata ya. Yuk kita saksikan ya cara mainnya ya, video berikut ini. Silakan. Halo teman-teman, ini souvenir Paskah kita loh. Hari ini Kaista mau menunjukkan cara membuka souvenir Paskah kita. Sudah lihat ya videonya ya? Kalau lupa nanti bisa dilihat lagi di Instagram KRD Kids ya. Jadi yang belum punya Instagram KRD Kids kalian bisa follow Instagramnya KRD Kids ya. Nah, jadi cara mainnya tadi adalah ditarik ke bawah ini ya. Ini ada talinya, tarik yang keras katanya tadi ya. Katanya kakak-kakak tadi harus tarik yang keras. Karena kalau enggak keras enggak seru gitu ya. Jadi tariknya harus keras, jangan 1, 2, 3 sedikit-sedikit gitu, jangan ya, tarik yang keras nanti ada sesuatu ya. Nah ini silakan nanti kalian bisa terima satu-satu yang sudah ngetik namanya di kolom chat ya, makanya harus ketik namanya ya, karena harus tahu jumlahnya berapa ya kira-kira yang akan disediakan oleh kakak-kakak di sini ya. Oke, nah terus kemudian pengumuman selanjutnya, ibadah sekolah minggu, hari ini kita sudah beribadah. Jumat depan kita tidak ada ibadah. Jumat depannya lagi tanggal 23 April 2021 ada kebaktian sekolah minggu lagi secara YouTube online ya. Jadi kalian bisa siap-siap tanggal 23 April jam 6.
Jangan sampai bolong-bolong ya ibadahnya ya. Karena Tuhan Yesus itu menunggu kalian untuk kalian rajin ibadah ya. Yang penting adalah nama kalian diabsen sama Tuhan ya. Nah terus kemudian yang pengumuman selanjutnya, kalau Jumat depan itu ada ibadah The Movers tanggal 16 April 2021, jamnya juga sama yaitu jam 6 malam ya. Jadi untuk adik-adik yang punya kakak, punya cici, punya koko yang sudah SMP kelas 7, 8, 9 bisa diingatkan atau bisa diberitahu, kok ada ibadah Jumat depan, ibadah The Mover tanggal 16 April jam 6 malam ya. Temanya juga luar biasa, kali ini juga merayakan Paskah. Temanya adalah brave ya, berani. Wah, berani gini ya, berani ya. Ya. Oke, nah terus kemudian pengumuman yang terakhir adalah Kak Bunga beserta dengan kakak-kakak KRD Kid yang di sini. Kami semua sangat senang sekali dengan partisipasi adik-adik yang sudah ikut serta mempersembahkan hadiah-hadiah untuk teman-teman kita yang di panti asuhan. Jadi semua hadiah sudah dibungkus, sudah dirapikan, sudah dijadikan satu oleh kakak-kakak sekolah minggu di sini. Dan semuanya luar biasa, itu semua adalah persembahan dari kalian. Kak Bunga ucapkan banyak terima kasih, terlebih lagi Tuhan Yesus juga bilang terima kasih gitu ya. Karena kalian semuanya sudah berperan serta, meskipun masih kecil tapi kalian punya hati untuk ikut membantu teman-teman kita yang di panti asuhan ya. Luar biasa, terkumpul banyak ya. Terkumpul ada 75 hadiah plus ya. Dan juga belum termasuk yang namanya sembako. Jadi ada beras, ada yang bawa kumpulin susu, ada yang kumpulin sepatu, sandal. Dan luar biasa lagi ternyata ada juga yang mengumpulkan, yang memberikan hadiah sepedanya ya. Dan bukan cuma satu loh, sepedanya ada 3 ternyata ya. Nah, wah luar biasa, Tuhan Yesus sangat senang sekali karena kalian semuanya mau berbagi ya. Terima kasih juga sampaikan kepada papa, mama dan semuanya yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. Jadi juga ada uang tunai. Selain itu juga ada berupa uang tunai sebesar 7.350.000 ya. Nah, semuanya buat apa sih Kak? Ya pastinya besok hari Sabtu semua persembahan ini baik berupa barang maupun uang akan dibawa oleh kakak-kakak KRD Kid ke panti asuhan dan diserahkan di sana, akan diberikan di sana. Semoga berguna untuk kebutuhan teman-teman kita yang ada di panti asuhan ya. Kalian mau kan doakan mereka supaya mereka terus bersukacita di dalam Tuhan juga seperti kita semuanya ya. Nah, itu pengumuman yang terakhir. Nah, sebelum kita menutup Zoom-nya, jangan ditutup dulu ya. Ini yang terakhir ini, benar-benar yang terakhir. Sekarang Kak Bunga minta kalian semuanya duduk yang manis lagi. Duduk yang rapi, pasang wajah senyum gitu ya. Karena kita mau foto ya. Nanti ada slide 1, slide 2, slide 3. Kak Bunga enggak tahu itu ada berapa slide. Tapi pokoknya senyum aja. Karena mungkin kalian ada yang enggak tahu saya slide berapa ya Kak. Udah enggak usah pusing. Senyum aja sampai semuanya selesai ya. Pokoknya gitu ya. Ada berapa slide sini ya? Coba ya Kak Bunga tanya bocoran dulu ya. Oh ada 3 slide ya. Jadi nanti kalau udah Kak Bunga bilang slide 3 selesai, baru kalian leave ya. Sebelum itu senyum aja terus ya. Senyum terus gitu. Oke siap ya? Yuk sekarang dinyalakan kameranya, videonya dinyalakan. Yang masih mati itu wajahnya ayo dinyalakan sebentar aja ya. Kakak-kakak juga semuanya sebentar aja dinyalakan. Oke ya. Kak Bunga hitung ya. Yuk siap-siap slide pertama. Oke, siap ya. 3, 2, 1. Nah, oke, sekarang slide kedua. Senyum dulu, senyum. Jangan berhenti senyumnya ya. Oke, slide kedua. 3, 2, 1. Iya, sekarang slide ketiga. Terakhir ya. Senyum, masih senyum. 3, 2, 1. Iya,
kita ucapkan sekali lagi selamat Paskah. Sebentar ya. Oh, masih ada satu slide lagi ternyata ya. Oke. Masih kurang ya. Senyum lagi kalau begitu ya. Oke, senyum lagi. 3, 2, 1. Iya. Oke, Kak Bunga sekali lagi mengucapkan selamat Paskah. Yuk sekarang audionya dibuka sebentar, bilang selamat Paskah. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Sampai ketemu 2 minggu lagi ya. Oke, sekarang boleh link. Bye-bye. Selamat Paskah. Paskah semuanya. Hati-hati semua. Rajin semangat ya. Alicia, Jenny, Angelina, Paskah, rajin salam ibu ya, semua. Paskah ya. Vanessa ya. Chatting Vanessa. Chat Vanessa.